Baik, para pembelajar sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada bagaimana secara teoritik implementasi dari komunikasi persuasi itu sendiri atau komunikasi persuasif lah. Kita konsisten dengan istilah itu. Nah, tetapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa dalam memandang komunikasi itu, ketika kita berbicara tentang komunikasi persuasif, ini harus benar-benar dipahami sejak awal. Bahwa dalam konteks komunikasi persuasif, proses komunikasi itu harus dipandang sebagai sesuatu yang bersifat mekanistik dan linear. Sekali lagi, dalam konteks komunikasi persuasif itu, komunikasi akan selalu dipandang dan harus dipandang sebagai sesuatu yang bersifat mekanistik dan linear. Kenapa demikian? Karena persuasi itu intinya lebih kepada katakanlah pembiasaan, conditioning, pelaziman yang diberikan oleh persuader, yaitu orang yang melakukan persuasi, agar si persuadi atau target persuasi itu bisa katakanlah menerima apa yang kita sampaikan, kita inginkan secara sukarela. Walaupun awalnya mungkin ada penolakan-penolakan. Nah, oleh karena itu, berbicara tentang komponen komunikasi dalam konteks persuasif atau komponen komunikasi persuasif itu jelas. Kalau kita sebut apa sih sebetulnya komponen komunikasi persuasif itu? Nah, semua dari Anda barangkali pernah mendengar apa yang diungkapkan oleh Harold Laswell. Ketika ingin menjelaskan komunikasi itu apa? Laswell mengatakan komunikasi itu adalah proses katakanlah di antara unsur-unsur dengan cara menjawab pertanyaan who, say what, in which channel, to whom, and with what effect. Di situ. Nah, jawaban atas pertanyaan who ini berbicara tentang sumber, source, atau komunikator. Siapa komunikator? Jadi komponen pertama adalah sumber atau komunikator. Yang kedua, pertanyaan say what, mengatakan apa. Jadi komponen kedua itu adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator itu. Kemudian, in which channel? Dalam channel apa? Nah, ini berbicara tentang media komunikasinya. Pertanyaan berikutnya, to whom? Gitu. Kepada siapa? Ini berbicara adalah tentang target atau halayak sasaran komunikasi atau persuasi atau komunikan. Dan with what effect artinya efek apa yang diharapkan. Dan tadi jelas di awal, efek komunikasi persuasi itu adalah perubahan sikap. Maka kalau disimpulkan komponen komunikasi persuasif itu bisa disebut dengan istilah SMCR. S adalah source atau komunikator, M adalah message atau pesan, C adalah channel, saluran atau media, R adalah receiver atau komunikan atau halayak di situ. Jadi komponen komunikasi persuasif itu adalah SMCR. Boleh ditambah dengan E, effect, yaitu perubahan sikap. Nah, oleh karena itu sebetulnya bagaimana nanti secara strategis komunikasi persuasif harus dilakukan, itu tidak lepas bagaimana kita melakukan treatment atau pengelolaan terhadap komponen-komponen komunikasi tadi sehingga tercipta sesuatu yang sifatnya sinergis untuk mencapai efek yang diharapkan. Nah, di dalam hal ini makanya kita perlu juga memahami dua istilah atau dua konsep dalam komunikasi persuasif, yakni komunikasi harmonis dan komunikasi efektif di situ. Komunikasi harmonis itu adalah komunikasi yang dalam prosesnya mampu menciptakan kesamaan-kesamaan di antara partisipannya, di antara komunikator dengan komunikan tentang sesuatu hal. Ini sejalan dengan arti atau makna yang hakiki tentang komunikasi itu sendiri. Komunikasi sebagaimana kita ketahui bersama itu jelas berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, communicatio, komunis yang diserap oleh bahasa Inggris itu tamenes. Dalam bahasa Indonesia diartikan sama.
Maka kalau kita merujuk ke situ, apa sesungguhnya arti komunikasi? Komunikasi tiada lain adalah upaya untuk menciptakan kesamaan-kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan pengertian, kesamaan kesepakatan, dan kesamaan tindakan. Itu terjadi di dalam prosesnya. Nah, kalau dalam proses komunikasi itu tercipta kesamaan-kesamaan tadi, maka itulah kita sebut sebagai komunikasi harmonis. Tetapi komunikasi tentu saja tidak hanya berhenti dalam proses, melainkan harus menghasilkan efek tertentu. Dan efek komunikasi itu tiada lain adalah terjadinya perubahan perilaku, behavior changes. Nah, oleh karena itu muncullah istilah komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang akhirnya menghasilkan perubahan perilaku ke arah yang diharapkan. Jadi ada dua istilah yang harus kita pahami di dalam rangka mempelajari komunikasi persuasif itu adalah pertama, komunikasi harmonis. Ini prosesnya harus mampu menciptakan kesamaan-kesamaan, kesamaan pengertian, kesamaan kesepakatan, dan kesamaan tindakan. Dan yang kedua adalah komunikasi efektif, yang diakhiri dengan katakanlah tindakan komunikan, tindakan halayak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan perlu ada perlakuan atau treatment terhadap komponen-komponen tadi yang dalam bahasa yang lebih ilmiah disebut dengan strategi komunikasi.